Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian ruqyah syar'iyyah kita secara online, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali masih pada tema mengenal 50 ciri-ciri gangguan jin dan sihir. Di mana pada bagian pertama yang lalu kita telah sampaikan 25 ciri pertama, dan insyaallah pada bagian kedua ini juga kita akan sampaikan 25 ciri yang berikutnya. Baik, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, ciri yang berikutnya yaitu yang ke-26. Mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang menyeramkan, semisal ular, serigala, tikus besar, harimau, dan lain-lain. Ini merupakan ciri ya yang bisa dijadikan tanda manakala orang sering bermimpi buruk, bermimpi yang seram seperti mimpi ular ya, ataupun mimpi binatang-binatang lainnya seperti serigala, tikus ya, harimau, dan lain sebagainya. Ya. Ini yang sering kita juga dapatkan sebagai dalam penanganan kasus ya, klien-klien ruqyah kami, bahwa mimpi ular itu identik dengan adanya sihir yang sedang dikirim oleh orang lain. Yang ke-27, sering mengigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih, atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur sementara kondisi mata tertutup. Jadi tidurnya sering mengalami igauan, ya, ngomong sendiri, ya. Dia berbicara sendiri, ya. Dia kadang berteriak, ya, kadang tertawa, kadang menangis, ya. Bahkan ada yang berjalan dalam kondisi mata masih tertutup. Ini juga ada ciri gangguan jin pada waktu tidur. Yang ke-28, mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi, seperti mendaki tempat yang tinggi. Ya, ada juga orang yang kemudian sering bermimpi jatuh dari pohon, ya, jatuh dari bangunan yang tinggi, ya, bahkan sampai terkadang juga benar-benar jatuh dari tempat tidurnya sendiri. Ya. Yang ke-29, semua mimpi tentang kuburan. Ya. Melihat kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan, atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah, atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. Ya. Terkait dengan kuburan pokoknya. Ya, semua dengan tema kuburan. Ya. Mimpi di kuburan, mimpi penguburan, mimpi duduk-duduk di kuburan, dan sebagainya. Ya. Ya. Atau mimpi orang yang sudah mati berulang-ulang. Mimpi itu saja. Ya. Ini juga termasuk gangguan. Kemudian yang ke-31, mendengkur dengan keras seperti harimau dan sebagainya, dan gigi yang berbunyi waktu tidur. Nah, gemertak gigi saat tidur. Mendengkur seperti suara binatang. Ini juga bagian dari gangguan di saat tidur. 32, mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki-laki atau perempuan berkali-kali, dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut. Nah, ini juga ya bisa terjadi pada seseorang, mimpi dengan orang yang sama berulang-ulang. Bahkan ada keinginan untuk berjumpa dengan siapa yang dimimpikan di dalam mimpi tersebut. Ke-33, mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian.
Ini banyak juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sering mimpi orang yang sudah meninggal berulang-ulang. Misal ibunya udah meninggal, mimpi terus. Ya. Mimpi ayahnya yang sudah meninggal, mimpi berbicara dengan ayahnya, dengan ibunya yang sudah meninggal. Ini berulang dalam sepanjang ya hidupnya. Ya. Setiap kali dia tidur, dia mimpi hal ini. 34, mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. Ya. Malamnya mimpi, esoknya terjadi. Ya. Malamnya mimpi, besoknya terjadi persis apa yang dia mimpikan itu. Nah, ini juga ciri dari gangguan. Ke-36, yang ke-35, gejala tipes. Tubuh seperti terbakar atau terpanggang api panas. Namun ketika dicek dengan termometer, temperatur tubuh normal. Ya. Jadi suhu seperti naik gitu. Suhu badannya seperti panas terasa, seperti terbakar ya. Dirasakan di area kulit dan sebagainya. Tetapi ketika dicek suhunya normal. Nah ini juga adalah bisa jadi merupakan ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Ke-36, sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau untuk kebaikan. Ya, ada saja rintangan, ya. Sering terjatuh, sering ngantuk di perjalanan, sering tidak terkendali dalam menyetir kendaraan. Nah, ini juga bisa merupakan ciri gangguan jin ataupun gangguan sihir. Yang berikutnya yang ke-37, impotensi. Sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam, semisal dukun, berbagai praktisi ilmu tenaga dalam, praktisi ilmu kebatinan, senam pernafasan, kodam, amalan wirid, overdosis, ribuan per malam, ilmu laduni instan, susu, aktivasi otak tengah, aktivasi jin, pernah ikut tarekat yang disertai dengan baiat dan pengisian, pernah mengamalkan wirid aneh seperti wirid-wirid yang tidak ada contoh, ya. Pernah berpuasa aneh, puasa 7 hari 7 malam, puasa muti dan lain-lain, memiliki jimat atau keris dan lain-lain, atau kelainan tubuh terjadi karena kezaliman jin, baik karena disuruh, penyihir, atau maksud tertentu dari jin. Ya, ini semua bisa mengakibatkan terjadinya impoten, ya, yaitu adanya amalan-amalan ataupun ilmu-ilmu yang dipelajari yang itu justru tidak sesuai dengan tuntunan syariat, bahkan bertentangan, sehingga mengundang jin-jin yang ikut berkolaborasi untuk kemudian ya pada jangka panjang ya berikutnya dia akan merusak fisik, ya, merusak kondisi fisik seseorang. Bisa juga karena kezaliman jin, ya, keusilan jin ataupun sihir yang dikirim. Ya. Yang ke-38, mandul. Ya. Jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi sel telur yang masuk ke rahim, atau bahkan sampai merusak setiap janin yang sudah jadi atau atas suruhan dukun. Ya, ini banyak terjadi teman-teman. Ya, bukan akhwat semuanya. Kemandulan yang tidak normal. Kemandulan bukan faktor medis, tapi non medis. Ya. Kenapa? Karena adanya jin yang duduk di rahim yang memakan sel telur atau bahkan juga memakan sperma yang masuk ke dalam ke dalam rahim wanita. Nah ini semua sehingga apa? Tidak terjadi pembuahan, maka tidak kunjung hamil. Ini banyak sekali terjadi dan alhamdulillah dengan ruqyah dan bekam, ya masalah ini bisa diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi biasanya cirinya apa? Wanita mengalami gangguan haid, ya, tidak normal, ya kemudian sulit untuk mendapatkan keturunan. Ya. Padahal dicek di medis normal. Maka ini juga ciri kemungkinan ada gangguan jin di sana, ya baik karena keusilan atau kezaliman jin ataupun juga karena dikirim oleh tukang sihir. Ya. Kista atau miom, ya, di mana penyakit ini sudah lama menjadi misteri di dunia kedokteran. Kadang sembuh dengan mengangkatnya dan kadang sebaliknya.
Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa membacakan ayat ruqyah di tangan dan meletakkannya di perut. Jika terasa hangat atau panas, maka geser ke atas. Jika penyakit pindah, maka itu adalah kista dari sihir. Ya. Jadi kista atau miom ini juga tidak sedikit yang kemudian bukan medis murni, melainkan gangguan sihir, gangguan jin. Maka cara mendeteksinya, silakan letakkan tangan di area perut, ya, untuk khusus kaum ahwat ini ya. Letakkan di area rahim, ya, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah sederhana. Jika terasa panas, geser ke atas. Jika berpindah penyakitnya, maka ini ciri kista atau miom yang ya, diakibatkan oleh gangguan jin atau sihir. Yang ke-40, Victor, pikiran kotor. Jin bersarang di mata laki-laki dan mengendalikannya saat memandang lawan jenis hingga tidak berkedip. Kadang jin bersarang di kemaluan laki-laki dan dada berupa hawa panas bagi perempuan dan membuat pikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya. Ya, selalu melihat berpikiran yang jorok, ya, selalu sangat bernafsu terhadap lawan jenis yang dipandang, ya. Selalu berpikir hal-hal yang melampaui batas terhadap lawan jenis. Nah, ini semua bisa jadi adalah gangguan. Bahkan yang lebih parah, teman-teman, ikhwan akhwat semuanya, itu sampai terlihat seperti film yang berjalan di kelopak mata, ya, melihat hal-hal yang jorok itu, yang bersifat porno, ya. Saya pernah menangani ini, ya, tidak kurang dari 3 kasus. Misalnya ada orang yang selalu seperti melihat orang yang sedang berhubungan di depannya, ya. Itu terlihat, ya, nah, seperti nyata, padahal dia tidak sedang menonton ataupun tidak sedang berada di satu tempat yang ada orang seperti itu. Cuman terlintas dan terlihat jelas di matanya bahwa ada orang yang sedang berhubungan atau bahkan melihat orang yang sedang bertelanjang. Nah, ini juga bisa ciri gangguan. Dan kami sudah pernah menangani kasus ini, ya, dengan ruqyah rutin, ruqyah intensif, maka insya Allah ini akan bisa sembuh. Yang berikutnya, stroke ringan. Tidak bisa berdiri saat mau sholat atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam sholat. Ya, terasa berat berdiri, terasa lemas, ya. Nah, ini kalau setelah dicek ternyata bukan medis, nah ini bisa jadi adalah gangguan jin atau sihir. Yang ke-42, hipertensi, jantung bocor, paru basah, batuk menahun, kolesterol, asam urat, pengapuran, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Hal ini bisa disebabkan secara medis atau sihir. Untuk membedakannya, cukup bacakan surat Al-Fatihah dan tiupkan ke tangan lalu letakkan di tempat yang sakit. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit, maka itu adalah sihir. Kadang penyakit medis, tetapi tidak kunjung sembuh. Sudah dilakukan pengobatan berulang-ulang, ya, terus tapi tidak juga sembuh-sembuh, maka bisa jadi ini adalah gangguan jin atau sihir. Maka coba dilakukan ruqyah, ya, pegang di area yang sakit dengan tangan kanan, niatkan untuk meruqyah, ya, bacakan Al-Fatihah, ya. Yang paling sederhana Al-Fatihah diulang 7 kali. Jika terasa sakitnya bertambah atau panas, ya, maka ini ciri dari gangguan jin ataupun ada sihir. Yang berikutnya 43, jomblo menahun, ya, sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah atau selalu melihat calon suami atau istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang direncanakan bubar. Ya, ini juga kasus yang tidak sedikit, ya, kita temukan di lapangan. Baru-baru ini juga saya meruqyah beberapa akhwat yang mengalami kondisi tersebut. Ya, asal ta'aruf, ya, di awalnya sudah oke, tiba-tiba begitu si lelaki datang ke rumah si akhwat, tiba-tiba saja, ya, tidak ada kabar, tidak ada angin, tidak ada apa, langsung menghilang, ya, tidak ada pembicaraan lanjutan, ya. Tiba-tiba mundur secara teratur tanpa kabar dan berita, alasan apa tidak tahu, dan itu berulang dengan, ya, perkara itu, ya, perkara yang sama. Nah, alhamdulillah setelah kita lakukan terapi ruqyah, ya, bismillah, ya, si akhwat kemudian sekarang, ya, sudah mendapatkan
jodohnya. Ya, bismillah. Ya. Bahkan ada juga pada beberapa bulan yang lalu dua akhwat yang mengalami hal yang sama. Sulit sekali, ya. Asal ta'aruf gagal. Ya. Entah nanti dia yang tidak suka dengan calonnya tidak suka dengan dia, seperti ada kebencian, seperti ada rasa ya yang tidak nyaman ya. Alhamdulillah dengan terapi ruqyah kondisi seperti ini bisa dihilangkan dengan izin Allah dan pada akhirnya mendapatkan jodoh yang sesuai yang diinginkan. Jadi jomblo menahun ini bukanlah perkara normal, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, tapi ini adalah sebuah keadaan yang tidak normal ya. Kalau ada orang betah menyendiri jomblo padahal dia bukan orang yang sibuk dengan menuntut ilmu misalnya ya, bukan orang yang sibuk sedang belajar ilmu, mendalami ilmu agama ya, menulis ya, mengkaji dan sebagainya ya, tapi kok betah dengan kesendirian, nah ini pasti ada apa-apanya. Ini pasti ada sesuatu yang tidak normal di sana. Karena fitrah kita adalah berpasangan. Fitrah kita adalah ya ingin punya pasangan. Yang laki ingin punya istri, yang wanita ingin punya suami. Yang ke-44, kedutan di sebagian atau di seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu. Ya, terjadi kedutan-kedutan yang terlalu mengganggu, yang terlalu sering, yang terlalu banyak ya. Abnormal lah. Yang kedutan di kaki, kedutan di kaki, kedutan di tangan, kedutan di kepala, ya, kedutan di perut lah, di dada lah, ada macam-macam. Ini ya bisa juga menjadi ciri gangguan. 45, eksim atau gatal yang sporadis ataupun lebih ringan dari itu yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ini banyak juga ya. Gangguan penyakit kulit, gatal-gatal, eksim ya, jamur tapi tidak kunjung sembuh. Nah, ini teman-teman silakan kalau ada yang semacam ini untuk coba dilakukan ruqyah mandiri ya. Maka kalau terasa dengan ruqyah tersebut eksimnya menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali, berarti memang itu adalah gangguan. 46, anak yang hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan sholat dan tidak mau belajar mengaji dan membantah dengan sorot mata aneh. Ya, ini juga bisa menjadi ciri gangguan. Ya, yaitu apa? Anak-anak sulit untuk diajak ibadah. Ya, sholat, ya misalnya, ya belajar tidak mau, ya terlalu hiper, ya terlalu nakal, ya bahkan bertenaga super saat dia marah, ya anak-anak tapi tenaganya seperti orang dewasa, bahkan melebihi orang dewasa di saat marah, ya, atau dia suka membantah dengan sorot mata yang aneh, ya kadang merah, ya seperti menyala gitu. Nah, ini bisa jadi adalah ciri dari gangguan jin atau sihir pada anak. Yang ke-47, anak indigo, ya, sering ngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman gaib atau memiliki kemampuan indera ke-18 ya, mampu melihat jelmaan makhluk halus. Nah, ini tentu bukan kelebihan ya. Ini di masyarakat kita sering dianggap kalau orang bisa melihat makhluk halus ya dengan alami, ya itu dianggap kelebihan ya, dianggap indera ke-6 atau dan sebagainya. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semua, indigo ini gangguan jin ya. Indigo ini adalah gangguan jin, bukan kelebihan, tapi itu adalah indera kesurupan ya. Berarti ada jin di matanya, ada jin di badannya yang duduk sehingga menyingkap semua alam jin ya. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor ya. Bisa terjadi karena faktor keturunan ya, leluhurnya punya perjanjian dengan bangsa jin, lalu turun temurun ya, keturunan itu ya menjadi objek jin. Atau bisa juga saat ibunya hamil mengandung anak tersebut, lalu tidak ada doa zikir pelindungan yang dibacakan, sehingga setan masuk mengganggu dan tinggal di badan si anak, dan ketika lahir anak itu mampu melihat alam jin ya. Atau saat lahir juga tidak dibacakan doa perlindungan, ini juga bisa diganggu jin sehingga anak bisa menjadi indigo ya. Atau saat dia mulai memasuki usia remaja, kemudian dia sering menyendiri, mengurung diri di kamar, minder dalam pergaulan, sehingga jin mendekatinya dan kemudian
berinteraksi dengannya dan padanya dia nyaman dengan hal tersebut, dan jin bisa masuk yang menjadi temannya yang kemudian membuka pintu-pintu kegaiban, bisa melihat makhluk-makhluk halus. Nah, ini sekali lagi ikhwan dan akhwat serta teman-teman semua, indigo ini bukan kelebihan tetapi gangguan jin. Gangguan jin. Ya, maka hendaknya dilakukan terapi ruqyah yang intensif. Yang ke-48, sindikat kristenisasi gaib terstruktur dan terorganisir. Ya, kristenisasi gaib ini banyak terjadi di perbatasan-perbatasan, dan ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Kita bisa menemukan beberapa kasus-kasus ya orang kesurupan yang lalu kemudian ya cenderung untuk berbicara tentang ketuhanan Yesus misalnya, ya, mengaku dia Nabi Isa dan sebagainya. Ya, Tuhan Yesus katanya. Ya, di dalam keyakinan Nasrani kan Isa adalah dianggap Tuhan, sementara dalam keyakinan umat Islam Isa alaihissalam adalah nabi, salah satu nabi dan rasul yang diutus kepada umat manusia. Nah, biasanya ini ada ya hal semacam ini ya, yaitu kristenisasi gaib ya. 49, diperkosa jin. Mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh, menyerupai makhluk alien atau lainnya. Bahkan juga bisa menyerupai wajah suami sendiri. Ya, seperti yang datang itu adalah suami, yang datang itu adalah seorang laki-laki tampan dan sebagainya, atau bahkan yang jelek, yang rupanya jelek, ya lalu maaf menyetubuhi. Nah, ini adalah juga gangguan. Jika ini terjadi, maka hendaknya seorang wanita tersebut mendatangi peruqyah terdekat untuk meminta diruqyah ya, karena ini adalah gangguan yang tidak baik dan gangguan yang sangat merugikan kaum wanita. Yang ke-50, yang terakhir, peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan disertai kemunculan kembali setelah beberapa tahun kemudian dan ingin diakui anak. Nah, ini juga adalah biasanya gangguan yang sangat terjadi pada wanita ya. Tidak banyak memang kasus-kasus seperti ini, tapi ada, kita dengar di berbagai tempat atau daerah ya, ada wanita yang kemudian kehilangan kandungannya. Nah, ini bisa jadi kandungan tersebut memang adalah kandungan yang tidak normal atau memang kandungan yang muncul karena adanya gangguan sihir ataupun gangguan jin pada seseorang. Nah, inilah ikhwan akhwat 50 ciri-ciri gangguan jin dan sihir pada seseorang, yang mana gangguan ini bisa meliputi di saat sadar, terbangun ya, bisa juga di saat tidur ya, dan bisa di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam keadaan-keadaan lain yang mana keadaan sehat ataupun keadaan sakit yang tidak normal. Nah, ini semuanya bisa terjadi ya, gangguan-gangguan jin dan ataupun sihir pada seseorang. Nah, dari 50 ciri ini ya, kalau ada 7 ya ciri yang terjadi pada diri kita, maka ini sudah bisa dijadikan dasar untuk melakukan ruqyah mandiri secara rutin, ataupun kalau kondisi semakin parah atau semakin berat, maka datanglah atau kunjungilah peruqyah terdekat untuk meminta terapi ruqyah secara intensif sampai kondisi membaik dan mampu melakukan ruqyah mandiri secara baik. Karena ruqyah ini pada dasarnya memang ya sangat lebih utama dilakukan secara sendiri, secara mandiri di rumah ya. Adapun kalau kondisi belum memungkinkan ya, karena parahnya kondisi atau ketidakfahaman tentang ruqyah yang baik bagaimana ya, dan dalam mengendalikan kesurupan yang ada, maka tidak salah untuk datang kepada praktisi ruqyah yang sudah profesional. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, inilah diantara ciri-ciri dari gangguan jin dan sihir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.